sore semuanya. Selamat sore semua. Selamat datang di Dunia Ars, Dunia Ars, channel baru kita. Oke. Sebelumnya kita mau memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Dani. Saya Indah. Dan kita orang tua dari Dunia Ars. Jadi ini nih YouTube channel baru kita. Dan hari ini kita mau ngebahas mengenai Bank Tali Pusat gitu. Udah ada yang pernah dengar belum sih mengenai Bank Tali Pusat? Oke, sebelumnya mungkin kita bahas dulu kali. Sekarang tuh Indah tuh Sekarang kalau bisa dilihat dia lagi hamil di bulan ke-8 di minggu bulan ke-9 minggu ke-36 saat ini, dan hamilnya kembar. Nah, kan. Nah, dan ini anak kedua dan anak ketiga kita. Gitu. Dan karena saat kita hamil ini, sebelumnya kita udah punya anak pertama kita. Anak pertama kita juga kita udah sempat tahu mengenai Bank Tali Pusat dan kita juga telah memakainya. Nah, dari itu kita sekarang pengen ngebahas lagi nih, apakah itu Bank Tali Pusat? Karena Bank Tali Pusat, oke? Karena emang sampai sekarang masih banyak orang belum tahu apa itu Bank Tali Pusat, manfaatnya seperti apa dan bagaimana cara penggunaannya. Nah, mungkin saatnya kita jelasin kali ya. Ya mungkin gimana? Ya, jadi kalau misalkan Bank Tali Pusat ini sebenarnya kalau misalkan tahu tali pusat itu kan kalau misalkan abis digunting tuh ya, bayi baru lahir, ini kan biasanya ada tali pusatnya itu. Nah itu tuh kalau orang zaman dulu tuh biasanya suka, kalau orang Jawa tuh ditaruh di kendi, di apa sih, sama plasenta, dikasih bunga, terus ditanam segala macam gitu. Dan ada juga yang kayak mamaku, dia itu tali pusat semua anak-anaknya dia simpen sampai kering, sampai kayak jenglot gitu. Terus dia taruh aja gitu di lemari. Kalau tali pusat kamu apa? Nggak disimpan, dibuang aja kali. Dibuang aja. Nah, ya, itu mungkin yang dilakukan oleh hampir sebagian orang kali ya. Benar. Tapi ternyata dengan seiring perkembangan zaman, perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, ternyata si tali pusat ini punya banyak banget manfaat. Jadi bisa dibilang sel-sel yang ada di tali pusat itu sangat superior. Karena apa? Karena sel-sel yang ada di tali pusat ini dia bisa berubah menjadi sel apapun yang dibutuhkan oleh badan kita gitu. Jadi itulah kenapa banyak orang nyimpen si tali pusat ini. Jadi kalau misalkan suatu hari mereka kenapa-napa dan mereka sakit dan mereka butuh terapi yang menggunakan si sel tali pusat ini, mereka udah punya gitu loh, punya mereka sendiri gitu. Dan ini kayaknya sih belum terlalu lama lah ya masuk ke Indonesia ya, baru mungkin 10 tahun terakhir Ya mungkin 5-10 tahun terakhir kali ya. Ya. Dan di Indonesia pun juga belum begitu banyak sih bank tali pusat, mungkin ada sekitar 5-7. Cuman ya itu gunanya adalah kalau misalkan sakit, nah si bank tali pusat ini bisa digunain nih buat menggantikan sel yang rusak itu. Jadi contohnya kayak temanku kemarin dia bilang gitu, jadi dia nyimpan si tali pusat anaknya, ternyata suaminya stroke. Terus suaminya stroke, supaya penyembuhannya cepat, dipakailah si sel anaknya ini karena compatibility-nya itu, kecocokannya lumayan tinggi antara anak sama orang tua untuk penyembuhan bapaknya dari stroke, dan ternyata berhasil gitu. Dan dia bilang sebenarnya bisa aja sih dia pakai tali pusat orang lain, cuman bakal makan biaya lebih banyak dan waktu lebih lama karena harus cari tali pusat yang cocok gitu antara si pendonor dengan yang mendapatkan tali pusatnya. Nah jadi kurang lebih itu sih kenapa sekarang banyak berjamur si bank tali pusat ini. Yang tadi mungkin terkait tadi level kecocokan gitu ya. Jadi mungkin yang pasti kalau digunakan oleh anak itu sendiri sangat cocok. Karena kan badan dia sendiri kan. Ya. Terus level di bawahnya yang mendekati adalah adik kakaknya. Lalu di bawahnya lagi levelnya adalah orang tuanya itu, orang tua si anak. Lalu di bawahnya lagi kakek neneknya ya. Baru mungkin di bawahnya lagi keluarga om, tante dan sepupunya mungkin ya. Itulah kenapa sebenarnya kalau nyimpen tali pusat tuh
nggak cuma buat anaknya doang, tapi sebenarnya buat satu keluarga tuh bisa Bisa. berguna juga. Meskipun sifatnya ini penyimpanan tali pusat tuh kayak asuransi, sifatnya tuh proteksi, prevention, tapi kita kalau bisa jangan sampai pakai gitu kan, karena kalau udah pakai berarti penyakit yang lumayan dong berat gitu. Karena beberapa penyakit yang bisa sembuh dengan si tali pusat ini ya emang penyakit yang berat sih, kayak misalkan stroke tadi itu, autisme kalau nggak salah, leukemia, terus penyakit-penyakit ya jenis kanker kayak gitu. Jadi kalau bisa sih jangan sampai dipakai, tapi lebih baik kalau kita punya. Dan sebenarnya bisa juga untuk ini sih perawatan anti aging. Ya, bisa Jadi juga. katanya kalau misalkan pakai stem cell itu, pakai tali pusat itu bisa jadi awet muda gitu. Cuman kayak sayang banget ya kalau misalkan kita nyimpan tali pusat, soalnya kan nggak banyak juga kan, terus udah gitu cuma buat kecantikan doang, dan kita nggak tahu di kemudian hari kita mati atau gimana, yang berat gitu. Kalau begitu, mas-masan nih ngomong. Terus apa lagi nih yang mau kita bahas? Mungkin siapa sih, perusahaan apa sih, apa namanya kali ya? Mungkin kita bisa share dari pengalaman kita kali, bisa dimulai dari anak pertama kita gitu. Dulu anak pertama kita memutuskan untuk menggunakan perusahaan penyedia jasa bank tali pusat, Pusat. bank tali pusat, bank tali pusat. Tali pusat. Oke, bank tali pusat ini kita pakai Crycord. Ya, Dan untuk anak kedua dan ketiga kita pakai Cord Life. Cord Life. Crycord itu dia perusahaan di Malaysia dan lab-nya di Malaysia juga. Jadi darah bank tali pusatnya disimpan di Malaysia. Pusat. Ya pusat, pusat, oke. Bank tali pusat. Jadi dulu waktu kita nyari-nyari, waktu itu kita ke Index ya, iya kan? Ya kita juga baru tahu kan itu. Iya, kita baru tahu di Index itu ya. Iya. Kita Jadi mungkin lihat. juga mungkin sebelumnya mungkin salah satu manfaat kita datang ke pameran-pameran kayak pameran ibu dan anak juga kita tahu juga barang-barang terkini di dunia anak bayi-bayi itu apa, dan kita pas lagi ke pameran itu juga baru tahu ada namanya bank tali pusat. Oke. Baru dari itu kita mempelajari, setelah itu baru kita memutuskan akhirnya kita pakai. Iya, jadi dulu kita lagi jalan-jalan ke Index, terus kita ngeliat, wah kayak bagus banget sih nih bank tali pusat gitu. Ini kan something yang ya bisa dibilang opportunity-nya untuk dapetin si tali pusat tuh once in a lifetime gitu. Ya kayaknya Dia hanya lahir. bisa diambil lahiran doang, Setelah sekali lahir. doang. Dan itu pun harus cepet, jadi begitu lahir langsung dipotong sama dokternya, di apalah ambil darahnya segala macam. Jadi kita apa namanya, jadi oh ya gini, jadi itu ketika kita udah melakukan transaksi nih nanti sama si bank tali pusat, mereka akan ngasih kita sebuah kit, dimana kit itu harus dibawa ketika melahirkan di rumah sakit dan nanti dikasih ke suster atau dokternya di sana. Contoh kalau saya lihat dulu kan. Nah ini contohnya. Contohnya nih kita bawa contoh kit untuk anak kedua dan ketiga kita Nih, dari Cord Life. ini kayak gini dari Cord Life. Bisa dibuka. Ini ada dokumen-dokumennya lah. Nih, Nih bisa lihat nggak ya? Jadi ini ada udah lengkap lah dikasih tuh sama mereka. Ada specimen bag, terus ada apa nih? Povidone iodine swab stick, ya nggak ngerti lah apa ya. tapi Terus- pokoknya ini dikasih ke dokter kandungan kita. Blood bag, pokoknya udah lengkap semuanya. Nah ini juga udah ada ini nih buat ngambil darah. Oh kayak gini lengkap banget. Pokoknya udah lengkap kayak gini, nanti tinggal kasih ke dokter. Jadi begitu misalkan udah kontraksi gitu ya, langsung ke rumah sakit, ini dikasih aja ke susternya, nanti susternya yang ini ke dokternya. Nanti begitu lahiran nih, si dokternya lah yang melakukan pengumpulan
pusat. simpan di sini. Ya, dan itu tuh harus dilakuin cepat, dan ketika itu juga makanya pas lahiran kita harus menghubungin si agent kita dulu waktu deal tali pusat ini, karena dia harus nungguin kita lahiran supaya si tali pusat ini bisa langsung dibawa ke penyimpanannya. Jadi nanti dimasukin ke kitnya, langsung dibawa ke tempat penyimpanannya dia, dan dimasukin ke suhu berapa lah gitu, pokoknya biar awet gitu. Karena ini penyimpanannya tuh 21 tahun Bisa diperpanjang. dan bisa diperpanjang, cuman minimumnya itu 21 tahun. Dan setelah itu kalau nanti belum terpakai bisa terus diperpanjang. Jadi mungkin tahapan pertama kali ya, sebelum pertama mungkin pasti tentuin dulu apakah mau menggunakan tali pusat atau enggak gitu. Setelah yakin dengan metode ini, mungkin pemilihan perusahaannya nih yang mana, karena masing-masing perusahaan tentunya pertama harganya beda, lokasi penyimpanannya beda, dan mungkin track record juga beda. Karena kita juga nggak bisa gitu juga, ada perusahaan yang ternyata udah tutup, bangkrut. Masa? Oh, ada yang lokal punya. Nggak tahu. Jadi ada perusahaan lokal, katanya nih, kita juga nggak tahu siapa, cuman katanya ada perusahaan yang lokal, terus ternyata mungkin salah hitung bisnis segala macam, akhirnya dia tutup. Dan juga salah itu satu case pertama. Yang kedua masalah keuangan, yang kedua masalah operasional. Jadi katanya sistem penyimpanannya ada yang bocor, jadinya di suatu dia pengen dia akhirnya tutup. Jadi penting juga memilih perusahaan bank tali pusat yang kredibel. Yang pertama kita pakai Cryocort. Cryocort. Stop dulu. Ya, jadi yang pertama kita pakai itu Cryocort. Kenapa? Dari Malaysia. Nah, kenapa? Jadi dulu kita sempat pilih antara Cryocort atau Cort Life ini. Cuman saat itu cuman ada Cort Life untuk penyimpanan lab di Singapura. Enggak, ada di Jakarta juga. Oh ya, di Jakarta masih baru, kita masih baru dan belum dapat sertifikat internasional ya, karena yang udah dapat kan yang Indonesia punya kan. Lupa. Jadi pokoknya dulu sebenarnya lab cabang Cort Life di Jakarta udah baru buka kali ya, baru beberapa tahun, tapi sertifikasi internasionalnya masih dalam proses kalau nggak salah. Jadi kalau mau yang aman yang punya sertifikasi antara di Singapura punya Cort Life atau Cryocort di Malaysia punya. Gitu. Setelah kita mempelajari, ternyata yang di Cryocort tuh oke lah, dan harganya sih emang lebih murah. Dia lumayan lebih murah dibanding Cort Life Singapura. Sedikit lebih murah lah. Sedikit lebih murah. Dulu tahun berapa ya? 2015 kita 2015 saat anak kita lahir itu kita bayar sekitar hampir 80 juta untuk penyimpanan 21 tahun. Ya kan? 80 juta. Nah, saat anak tapi kelebihannya juga adalah kalau nggak salah si Cryocort itu dia tuh under government Malaysia. Ada programnya gitu ya. Jadi kayak Jadi kayak dijamin sama pemerintahnya gitulah, lupa sih gimana. Jadi kayak lebih secure lah gitu. Kalau di sini kan semua swasta, kalau di sana tuh udah under pemerintah kalau nggak salah ya, ingat itu dari 5 tahun yang lalu kalau salah info. Nah jadi waktu itu kita mikir, oh ya udahlah kalau gitu di Cryocort aja. Emang harganya lebih mahal, cuman kita mikirnya kan lebih lebih secure gitu kan. Dan waktu itu juga bisa dibayarnya nggak harus 80 juta bulan. Kita juga waktu itu bayarnya nyicil setahun. Jadi kayak bayar pertama tuh berapa ya? Kalau poin sih kita total setahun nyicil dah, kira lunas untuk si Cryocort ini. 80 juta itu setahun, jadi nggak langsung berat gitu. Ya meskipun kalau misalnya gitu kita langsung bayar di awal ada diskon. Kalau nyicilnya lebih lama lagi bisa lebih dari setahun, bisa kan? Bisa ada yang 10 tahun. Bisa. Jadi per tahun ntar tiap kali anak ulang tahun tuh dapat surat cinta. Ya, langsung bayar gitu kan. Itu untuk yang anak pertama kita sih itu ya. Si Cryocort. Nah, lalu saat kemarin kita main-main lagi ke Index pameran bayi itu,
untuk anak kembar kita ini, kedua dan ketiga, ternyata pertama kan ya pasti costnya double nih, ya kan? Berarti kita agak, Karena anaknya dua berarti bayar 2 kali, ya kan? Berarti kita harus memikirkan biaya juga nih, ya kan? Kita udah pas di Imex itu ada juga tuh stem si Cryoport ada, Pop-Life ada gitu. Cuman yang Cryoport harga update-nya udah naik nih, ya kan? Terakhir kita bayar 80 juta. Kemarin kita ke sana udah 90 jutaan ya untuk satu anak. Jadi kalau 2 anak berarti udah bisa mobil baru, ya kan? Avanza ada. Iya, mobil baru tuh. Jadi kayak nggak mungkin lumayan. kita. Gitu. Terus pas kita lagi main-main ke stand-nya Pop-Life, dia bilang Pop-Life yang Jakarta udah dapat sertifikasi profesional. Nah, namanya Pak kita lupa juga namanya apa. Pokoknya katanya kali ya deh. Jadi untuk yang Singapura tetap lebih mahal juga, seharga ya Cryoport lah. Cuma untuk yang Jakarta harganya lumayan murah. Akhirnya kita bisa dapat, oh ya itu juga yang kita dapat dulu Cryoport saat anak pertama dan Pop-Life yang anak kembar kita ini itu harga diskon ya, harga diskon pameran ya, bukan harga normal loh. Jadi dulu yang kita bayar hampir 80 juta itu tuh harga diskon pameran, dan yang Pop-Life ini kita bayar itu kita bayar total 90 juta ya untuk anak kembar kita. Berarti per anak 45-an. Alhamdulillah, iya. 45 itu harga diskon. Bisa dibayangin kan maksudnya kalau di Malaysia satu anak tuh di Indonesia bisa 2 anak Ya, gitu. harga diskon ya. Kalau misalnya bukan dalam pameran, ya mungkin harganya ya apa ya, lumayan lah signifikan ya diskon. Ya 5-7 juta gitu lah ya. Iya, lumayan lah. Dan karena di pameran kita waktu itu dapat banyak door prize. Nah, jadi tadi kan kembali lagi nih, tahapan pertama pilih perusahaannya nih yang sesuai dengan kantong, ya kan, budget kan. Itu yang pertama. Tapi sebelumnya baiknya pas sudah tahu mau beli apa, jangan kita beli dulu. Kita tanya dulu ke dokter kandungan kita, dia bisa apa enggak, dan tapi kedua harusnya sih rumah bisa sakitnya. sih. Dan rumah Kalau sakitnya. misalkan emang di rumah sakit besar harusnya sih dokter bisa. Maksudnya ini kerjasama akhirnya yang kayak Iya, cuman ya kerjasamanya itu harus Ya. ada juga ke banknya, kerjasama nggak dengan rumah iya, sakit tempat kita ternyata melahirkan. betul, tidak semua rumah sakit yang belum kerjasama dengan provider ini. Ya, kayak dulu contohnya waktu anak pertama kita lahiran di rumah sakit Pondok Indah, Ya, pakai Cryoport bisa. Kemarin ternyata udah nggak bisa si Cryoport di rumah sakit Pondok Indah, cuma bisa apply. Pop-Life sama apa ya, baby bank segala macam gitu. Jadi perlu dicek lagi gitu masih bisa apa enggak. Dan itu waktu itu jadi salah satu pertimbangan kita juga sih selain biaya adalah wah Nggak bisa ya ternyata Pop-Life. nggak bisa nih si Cryoport di rumah sakit RSPI. Jadi ya mau nggak mau kita harus cari yang apa namanya, yang Bisa pakai Pop-Life. si Pop-Life gitu. Ternyata Pop-Life ada. RSPI, ternyata RSPI. ganti gitu. Jadi pastikan juga rumah sakitnya melakukan kerjasama apa enggak, dan kedua dokter yang kamu pilih tersebut setuju mau nggak pakai itu gitu, ya kan? Tapi harusnya sih mau sih. Mestinya mau, cuman pastiin takutnya. Misalnya kalau udah dokternya oke, rumah sakitnya bisa, barulah bayar itu si ini. Biasanya jadi bisa bayar full, dapat diskon lebih gede, bayar setahun atau bayar sampai 20 tahun, 10 tahun juga bisa. Ya, jadi bisa juga misalkan DP-nya tuh biasanya 20 juta. Nanti per tahun tuh 1 juta sampai 21 tahun gitu juga bisa. Jadi ya kalau misalkan pengen tapi merasa berat, saranku sih ambil aja tuh yang bayar Jalan panjang lah. cicilan panjang 21 tahun. Karena ini cuma kesempatan sekali saat anak kita lahiran. Setelah itu nggak bisa lagi kita bisa mendapatkan Habis itu. nggak bisa lagi. Jadi berharga banget sih gitu kalau misalkan kita compare gitu antara apa namanya biayanya dengan kesempatannya gitu. Tapi itu kalau di biayanya ya. Tapi kalau misalkan dibandingkan harus beli apa stroller, baby box zaman sekarang mah sewa aja di Giggle gitu kan, mendingan sewa itu kayak gitu-gituan buat anak, duitnya buat si blood bank gitu. Jadi kita harus smart juga dalam Kita mengatur pintar mengatur. keuangan, ya kan? Karena mungkin biaya semakin mahal. Pokoknya zaman sekarang ya kan semua apa
mahal, jadi ya kita harus pintar-pintar mengelola keuangan. Apa yang bisa kita cut ya kita cut. Seperti tadi, kalau ada barang-barang yang bisa kita sewa daripada beli, ini kita sewa. Zaman sekarang sewa udah sesuatu hal yang lumrah, dan sewanya di giggle.id, www.giggle.id. Benar, yang terpercaya. Gitu ya. Memang tuh kalau kita ngomong secara jumlah tadi 190 juta ya kalau pakai yang luar negeri itu mahal banget sih, bisa beli mobil. Tapi tadi kalau misalnya kalian mau nyicil yang sampai 21 tahun itu per tahunnya nggak terlalu mahal lah ya, per tahun itu 3 jutaan misalnya ya. Jadi per bulan ya 300.000 kurang gitu ya. 300.000 bisa lah Ya, cuman ya itu bayar terus selama 21 tahun. ya. Dan juga sebenarnya ada banyak yang lainnya sih, kayak kemarin kita dapat asuransi juga kan untuk kalau misalkan pengolahan selnya Ya, itu. masing-masing perusahaan dia punya beda-beda inilah benefitnya. Kalau yang terakhir dari Cotlef kita dapat beberapa benefit di asuransi itu ya, pengolahan kalau satu pakai Mereka nge-cover sampai berapa ya, mereka nyediain asuransi untuk pengolahan itu, karena kan nanti saat dipakai juga itu perlu diolah, perlu biaya lagi, nggak langsung kita ambil dari bank langsung kita nggak gitu kan, ada ini juga kan. Tergantung sakitnya apa gitu, nanti baru si sel itu diolah sesuai dengan penyakitnya. Betul, dan nggak sembarangan gitu kan. Itu sih ya. Itu lagi ya. Ini udah sih. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa isi di komen kita ya, nanti kita jawabin lah. Insya Allah dengan yang kita bisa. Ya. Gitu sih. Jadi ya gitu deh, tinggal tunggu nih kontraksi, terus bawa nih 2 kitnya ke rumah sakit. Terus udah, mudah-mudahan lancar. Oh iya, ini juga sih, nggak semua orang juga sebenarnya bisa pakai si Cotlef, Bank Tali Pusat ini, karena nanti begitu mereka udah ambil, mereka bakal ngecek dulu nih si darahnya itu apakah ibunya ada HIV. Kalau ada HIV nggak bisa. Terus kalau misalkan dalam 6 bulan terakhir ada demam berdarah juga nggak bisa. Jadi belum tentu semuanya itu lolos screening gitu. Jadi mereka akan nge-screen dulu karena nggak semua darahnya itu bisa digunakan. Jadi nanti saat darah baru diambil kan diproses dulu, tadi cek sama si perusahaan itu. Kalau misalnya terhapus atau gimana, nanti duit yang telah dibayar akan dibalikin, ya dibalikin. Mungkin ada gaya cuma pengolahan itu doang, apa ya? Biaya screening proses. Kalau misalnya tidak bisa dipakai, tapi kalau bisa dipakai ya udah, tinggal disimpan aja. Ini yang ke-record nih. Untuk yang ke-record nih, surat cinta cicilan kita selama setahun, ya kan? Dikasih. Alhamdulillah udah lunas, ya kan? Tuh, ini kwitansi kita setiap bulan dikirimin kwitansi buat cicilan repot kita nih. Nostalgia tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bulan. Oh ya, mungkin ya sebenarnya nggak perlu ini juga ya, kalau misalnya pengen pakai yang di Singapura atau yang di Malaysia, mereka ada kantor perwakilan di Jakarta. Jadi kalau ada apa-apa kayak masalah administrasi atau pengen tahu apa-apa, tinggal tanya ke orang di Jakarta. Kita nggak perlu pusing-pusing email ke perusahaan dia di Malaysia atau di Singapura. Jadi ya pakai aja. Jadi ya ini juga buat para calon pengantin nih, kawin. Saya udah kawin, lagi mau punya anak, harus dipikirin jangan mau punya anak doang. Ya, jangan mau punya anak doang, jangan dipikirin tuh biaya beli bajunya doang gitu. Harus dipikirin biaya kayak gini, biaya Bank Tali Pusat, biaya pendidikannya, segala macam. Jangan menganggap remeh punya anak gitu, karena namanya juga anak gitu kan, harus kita persiapkan sebaik mungkin. Jadi mungkin mudah-mudahan berguna apa yang kita telah sampaikan.
Nanti kalau ada pertanyaan tinggal isi di kolom komen, nanti kita coba jawabin yang kita bisa jawab ya. Cukup untuk terima kasih telah menonton dan mohon subscribe dan klik tombol notifikasi ya supaya kita makin semangat untuk bikin konten-konten karena kita masih pemula di sini. Jadi mohon dukungannya ya. Terima kasih telah menonton. Bye bye. Bye bye.